Solusi luka batin itu adalah memaafkan. Bagaimana caranya untuk melakukan yang namanya pemaafan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Abdul Rais, terapis mental kesehatan. Berbicara tentang luka batin, teman-teman. Saya seorang praktisi yang berpengalaman hampir 2 tahun untuk melakukan yang namanya terapi kepada klien-klien, konseling kepada klien-klien, ya, private coaching untuk memberikan pemahaman-pemahaman kepada mereka. Yang perlu kita pahami dulu, ya, memaafkan itu, ya, perlu sampai ke hati. Kalau kamu hanya memaafkan saat terjadi yang namanya Idul Fitri, itu terjadi yang namanya pemaafan itu hanya di mulut. Makanya luka itu kan adanya di hati. Luka itu adanya di kolbu. Makanya kolbu, hati, batin itu perlu diakses untuk masuk ke dalamnya. Terjadi yang namanya apa? Gelombang otakmu terinduksi. Ya, kamu dibuat dalam kondisi trans. Untuk apa? Untuk masuk ke bawah sadar itu. Karena luka itu terjadinya di bawah sadar. Karena luka itu terjadinya di mana? Di subconscious mindmu. Maka dari itu teman-teman, ya, memahami yang namanya pikiran bawah sadar itu bisa menyembuhkan luka batinmu. Memahami yang namanya subconscious mind itu bisa merilis emosi-emosi negatif yang ada di kolbu tadi. Sebenarnya kamu perlu seorang mentor, seorang coach untuk mendampingimu. Mendampingi apa? Kamu di terapi, kamu melakukan konsultasi, kamu diberikan pemahaman. Karena apa? Memaafkan ini ada perintahnya. Dari mana? Quran dan hadis. Contohnya dalam Quran. Perilaku yang jahat akan dibalas dengan kejahatan yang serupa. Namun, barang siapa yang melakukan pemaafan, maka pahalanya aku yang tanggung, kata Allah. Betapa luar biasanya, teman-teman. Bahkan dalam hadis riwayat Ahmad dikatakan, ya, Abu Darda berkata, "Ya Muhammad, ya, amalan apa yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga? Maafkanlah orang yang menyakitimu." Terkadang teman-teman, ya, saya dulu pernah ngaji secara private Quran dan hadis. Padahal guru ngaji saya sudah memerintahkan saya untuk jangan marah, Mas Rais. Mas Rais punya usaha, ya. Namun saya belum tersadarkan. Kenapa saat saya masuk kelas, ya, ikut seminar secara offline, online, ya, ikut seminar yang lain, Revolution Live, Live Revolution, ya, bagaimana mengubah kehidupan. Saya baru menyadari betapa pentingnya seseorang itu menyembuhkan luka batin. Ratusan orang, teman-teman, yang sudah mendapatkan kebermanfaatan dari cara menyembuhkan luka batin yang saya program ke bawah sadar mereka. Ada yang harus diterapi, ada yang hanya mendengarkan private coaching saya, ada yang mendengarkan saat saya live, ya. Berbagai macam testimoni, teman-teman. Jadi, kalau kamu menginginkan yang namanya hidup tenang, hidup damai, ya, program ulang, teman-teman. Program ulang yang namanya bawah sadar ini. Bawah sadar ini punya kendali 90% atas perilakunya seseorang. Jadi kalau seseorang mengalami luka batin, itu disebabkan karena seseorang belum pintar mengelola sebuah informasi yang masuk melalui penglihatannya, yang masuk melalui pendengarannya, sehingga dia rasakan belum positif. Kalau orang pintar mengelola yang namanya informasi saat masuk itu, dia mudah kok menstempel, memberi arti yang positif. Walaupun sikap seseorang yang dia lihat tadi, dia dengar tadi, dia rasakan tadi negatif.
Saya sebagai praktisi teman-teman, betul-betul mempraktekkan ini. Ya, baik dalam lingkungan terdekat saya maupun lingkungan yang jauh dari saya. Artinya apa? Dalam rumah tangga saya sudah mensugesti anak-anak saya untuk punya mindset yang baik. Ya, anak-anak saya pernah mengalami yang namanya luka batin. Istri saya mengalami yang namanya luka batin. Istri saya sampai harus dioperasi kantong empedunya. Anak-anak saya ya harus mengalami yang namanya ketakutan kalau bersama saya. Nah, hal-hal inilah yang sangat luar biasa, teman-teman. Makanya luka batin itu bukan disembuhkan dengan cara minum obat penenang, ya. Psikosomatik itu akibat dari seseorang yang mengalami luka batin. Nah, psikosomatik ini seperti nyeri kepala, nyeri lambung, ya, nyeri pinggang, nyeri kaki. Itu ada faktor psikologis dan fisiologisnya. Makanya saya bisa memberikan solusi untuk psikologisnya. Bahkan psikologis ini punya dampak besar 90%. Karena apa? Batin itu adalah perasaanmu. Batin itu adalah hatimu. Batin itu adalah perasaanmu. Batin itu adalah kolbumu. Bahkan batin itu adalah jantungmu. Nah, kalau kamu belum mau belajar tentang pikiran bawah sadar, teman-teman, kapan lagi kamu menyisihkan waktu? Bukan menunggu waktu yang tersisa. Kapan lagi kamu mau belajar untuk menyisihkan yang namanya uangmu? Sehingga kamu barter dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Yang kata klien saya, ini ilmu daging. Ya, fundamental dalam hidup kita ini adalah jiwa kita. Fundamental dasarnya dalam menjalani sebuah bisnis itu adalah jiwa kita. Fundamental ataupun dasarnya dalam menjalani rumah tangga itu adalah jiwa ini. Sehingga apa? Kalau jiwanya sudah beres, insya Allah raga itu beres. Kalau jiwanya sudah beres, insya Allah kamu sehat. Kalau jiwanya yang beres, insya Allah kamu menjadi sehat. Ya, kamu jadi orang kaya. Kalau jiwanya beres, insya Allah kamu mudah kok menarik yang namanya peluang-peluang rezeki itu. Kalau belum terjadi itu semua teman-teman, ya, kamu punya pemahaman yang baik kok. Kamu hanya butuh pengetahuan yang baik. Pengetahuan itu kamu bisa pelajari. Uang yang kamu keluarkan untuk investasi, bahkan itu bisa datang lagi ke dalam hidupmu, ya, melalui peluang-peluang yang tidak kamu sangka. Kamu dapatkan dari mana? Ya, dengan rasa yang bahagia tadi. Keluarkan uang itu untuk kebutuhanmu, untuk investasi kehidupanmu, bukan hanya konsumtif itu saja. Karena apa teman-teman? Kalau orang mengalami yang namanya luka batin, ya, dia mudah sekali untuk mengeluarkan uangnya sehingga menjadi boros. Inilah faktor-faktor luka batin yang perlu kita pelajari terus. Ayo gabung bersama ratusan orang yang sudah mendapatkan yang namanya manfaatnya. Entah kamu di terapi, konsultasi, melakukan private coaching, kamu masuk kelas seminar offline itu. Saya mengadakan yang namanya kelas seminar offline di seluruh Indonesia. Bagi kamu yang mau gabung, ya silahkan teman-teman. Nomorku ada di profil. Bermanfaat, jangan lupa like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.